رسول الله طال بي الحنين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tafsir surat-surat pendek di dalam juz Amma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang utuh dan memberikan kepada kita rizki untuk mengamalkan ayat demi ayat yang kita baca setiap hari. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Dan kita insyaallah ta'ala akan memulai kajian tafsir Al-Quran melalui surat An-Nas, surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum hijrah. Dan surat An-Nas adalah surat yang selalu disyariatkan untuk dibaca, baik setelah sholat ataupun di waktu pagi ataupun di waktu petang. Ikhwan fillah, azanallahu yakum, agar pemahaman kita tentang surat ini bisa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka insyaallah ta'ala kita akan mengupas ayat demi ayat melalui kajian tafsir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Suratun Nas Makkiyah. Bahwasanya surat An-Nas ini yang ayatnya terdiri dari 6, yang surat ini terdiri dari 6 ayat adalah Allah turunkan sebelum hijrah, atau kita namakan dengan Makkiyah. Adapun ayat-ayat yang Allah turunkan setelah hijrah, maka kita namakan dengan Madaniyah, meskipun itu turun di Mekah. Kemudian kita akan mengupas ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Yaqulu ta'ala dzikrahu linnabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adalah Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepadanya, yaitu kepada Rabb yang menguasai manusia. Qul ya Muhammad astajiru bi rabbin nas. Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berlindung. Maka kata-kata yang terdapat dalam ayat ini, a'udzu, adalah aku berlindung, atau dalam bahasa lain adalah astajiru, aku meminta kepadamu perlindungan. Dengan siapa kita berlindung? Tentunya adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Rabb manusia, Tuhan yang menciptakan seluruh manusia dan seluruh makhluk-makhluknya. Malikin nas, dan Allah Jalla wa Ala adalah Raja dari manusia itu sendiri. Wahwa maliku jami'ul khalqi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merajai seluruh makhluk-makhluknya, insihim wa jinnihim, baik manusianya ataupun jinnya. Wa ghairu dzalik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga merajai selain manusia dan selain jin. I'laman minhu bidzalika man kana yu'adzibun nas ta'dzimal mu'minina rabbahum. Ada sebagian dari manusia yang mengagungkan makhluknya Allah sebagaimana orang mukmin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini kita pun ketika membaca surat An-Nas ini
dan mentadaburi serta mengimaninya, maka pada hakikatnya kita telah beriman dan melaksanakan tauhid rububiyah, yang seharusnya tauhid rububiyah ini pun mengantarkan seseorang untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu malikum man yu'azzimuhu. Allah Subhanahu wa taala juga yang menguasai orang-orang yang mengagungkannya. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu yakum, wa anna dzalika fi mulkihi wa sultanih tajri alaihi qudratuh. Bahwasanya manusia, jin, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang kemudian berkehendak tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Insya'akan wa illam yasha' lam yakun. Kalau Allah berkehendak akan terjadi, dan apabila Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Maka ikhwan fillah, kita dalam hal ini juga ketika kita beriman dengan ayat ini, maka pada hakikatnya kita telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang penuh terhadap makhluk-makhluknya. Wa annahu aula bitta'zim, dan tidak ada yang berhak mendapatkan keagungan atau yang berhak untuk kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang kemudian mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala atau mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya adalah mereka telah salah dalam menempatkan pengagungan, yang pengagungan itu adalah harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa haqqu bitta'abbud lahu mimman yu'azzimuhu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling punya hak untuk diibadahi. Malaikat, rasul, orang-orang salih, mereka semuanya tidak memiliki hak untuk diibadahi oleh kita semuanya. Kita adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Maka salah satu konsekuensi dari ayat ini adalah kita juga mengimani kalimat la ilaha illallah, dan itu adalah sebagai bukti bahwasanya kita meyakini ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan melaksanakan dan mentadaburinya. Wa yata'abbad lahu min ghairihi minan nas. Kemudian kewajiban kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang beriman, kita adalah senantiasa fokus beribadah kepadanya dan tidak memalingkan atau memberikan hak ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu adalah orang soleh, meskipun itu adalah malaikat, meskipun itu adalah rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya adalah mereka hamba Allah. Maka ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, dalam sebuah lafaz disebutkan abduhu wa rasuluh, dan lafaz yang lain Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammad SAW juga adalah hambanya. Muhammad SAW adalah rasulnya, dan bukan sesembahan yang kemudian kita agungkan. Tetapi yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang dibawa dan diberikan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ilahin nas. Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahannya manusia. Yaqulu ma'budun nas, ay yang diibadahi manusia. Alladzi lahul ibadah duna kulli syai'in siwa. Nah, ikhwan fillah, ketika kita benar-benar mengakui la ilaha illallah, maka sudah semestinya kita juga mengaplikasikan ayat ini atau surat ini, karena ini termasuk dari rangkaian kita bertauhid dengan tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Di dalam ayat ini terkandung 3 tauhid. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ketika kita telah mempelajari tentang ayat yang ketiga, Malikin Nas, kemudian Allah menyebutkan Ilahin Nas, dan di sana setelah kalimat Ilahin Nas, kita pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa kita berlindung, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari apa kita berlindung? Yaitu dari segala keburukan
dalam hal ini adalah keburukan al-waswasil khannas, yang selalu membisikkan, yaitu syaitan. Syaitan yang selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan min syarril waswasi, ay min syarri syaitan. Siapakah yang selalu membisik-bisikan keburukan? Adalah syaitan. Dan tentunya ikhwan fillah, syaitan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syaitan dari kelompok manusia atau dari jenis manusia, dan yang kedua adalah syaitan dari jenis jin. Dan ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dua syaitan ini, maka insya Allah itu adalah cukup bagi kita Allah sebagai pelindungnya. Alladzi yakhnisu marratan wa yuwaswisu ukhra. Syaitan itu terkadang mengambil kesempatan kepada kita atau mengambil kesempatan dari kita kapan dia akan mengganggu. Ketika kita ingat kepada Allah, maka syaitan itu bersembunyi. Tapi ketika kita lalai, kita sedang futur, kita sedang tidak ingat Allah, ketika kita sedang lemah dalam iman, malas dalam beribadah, maka saat itu syaitan datang menghampiri kita, membisikkan agar kita senantiasa dalam kemaksiatan, kemalasan, dan kefuturan. Maka harus kemudian secara cepat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali semangat untuk beribadah kepada Allah. Wa innama yakhnisu fima dzukira 'inda dzikri al-'abdi rabbah. Syaitan itu akan bersembunyi apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah kita ingat, maka saat itu syaitan bersembunyi dan lari dari kita.